Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Bukan karena dunia menunjukmu, tapi karena jiwamu sendiri memanggilmu untuk mendekat pada cahaya. Dan seperti matahari yang tak bisa disentuh tanpa merasakan panasnya, kehadiranmu pun tak bisa didekati tanpa meninggalkan bekas. Semakin seseorang mendekat padamu, semakin mereka terbakar. Oleh kekuatanmu, oleh kejujuranmu, oleh kenyataan yang selama ini mereka hindari. Ini bukan kehebatan yang diam dan bersahaja. Ini adalah kehebatan yang menggetarkan, menuntut untuk diakui, dan mustahil untuk diabaikan. Bukan semua orang sanggup berdiri di hadapannya. Banyak yang datang hanya untuk mengagumi, tapi tak semua sanggup bertahan dalam kobaranmu. Karena kamu bukan sekadar cahaya yang menghangatkan, kamu adalah api yang membakar kepalsuan dan membongkar kenyamanan. Tahukah kamu, penelitian menunjukkan bahwa manusia jauh lebih mudah mengingat pengalaman yang mengguncang emosi ketimbang hal-hal yang biasa dan datar? Dan ya, kamu adalah pengalaman itu. Kamu adalah bab yang tak terlupakan dalam kisah hidup orang lain. Bukan hanya karena prestasimu, tapi karena kamu tanpa sadar telah mengguncang mereka dari dalam. Keberadaanmu bukan hanya menyinari, tapi juga membakar. Tidak semua siap menghadapi intensitas seperti itu. Tapi kamu tidak bisa menurunkan cahayamu hanya agar orang lain tetap nyaman dalam kegelapan mereka. Kamu tidak diciptakan untuk membuat semua orang tenang. Kamu hadir untuk membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pesan ini, mari lakukan satu hal bersama. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu sudah merasakan bara di dalam dirimu mulai menyala. Klik subscribe untuk tetap terhubung dengan energi perubahan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun pesan penting yang bisa membuka jalan takdirmu. Dan tulislah di kolom komentar angka 77, ya, angka 77, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk membiarkan pesan ini masuk sepenuhnya ke dalam kesadaranmu. Siap untuk menerima kebenaran, walau terkadang menyakitkan. Siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan besok, tapi sekarang. Karena kehebatanmu bukan sesuatu yang harus kamu cari keluar sana. Itu sudah menyala dalam dirimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berani berdiri di tengah apinya dan membiarkannya membakar apapun yang bukan bagian dari takdirmu. Mari kita mulai. Bagian 1. Kehebatanmu adalah cermin yang membuka mata. Ketika seseorang berdiri di hadapanmu, sesungguhnya mereka tidak sedang sekadar melihatmu. Mereka sedang melihat diri mereka sendiri. Tapi bukan diri yang biasa mereka tunjukkan ke dunia. Bukan versi yang tersenyum palsu di keramaian atau yang menyembunyikan luka di balik tawa. Tidak. Yang mereka lihat adalah diri mereka yang sejati. Yang telanjang dari topeng. Yang jujur dalam ketakutan. Yang rindu akan cahaya. Tapi selama ini memilih bersembunyi dalam bayang-bayang. Karena kehadiranmu tanpa kata pun, adalah cermin yang tak bisa mereka tolak. Cermin itu tidak membentuk ilusi seperti yang biasa mereka lihat dalam media sosial atau dalam sorakan orang banyak. Cermin itu jujur, bahkan terlalu jujur. Mereka melihat kehebatanmu dan mengaguminya. Tapi di saat yang sama, kekaguman itu membawa rasa lain yang lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Mengapa aku belum mencapai seperti dia? Apa yang membuatku terus menunda mimpiku sendiri? Kenapa aku merasa tertinggal, padahal aku tahu aku mampu? Dan kamu, tanpa kamu niatkan, telah menjadi penggugah kesadaran mereka. Seperti cahaya yang menyusup ke ruangan gelap, kamu menyalakan bagian-bagian dalam diri mereka yang selama ini mati suri. Tapi cahaya, meski indah, juga bisa menyakitkan bagi mata yang terlalu lama terbiasa dalam gelap. Kamu tidak datang sebagai penghakim. Kamu tidak pernah menyuruh mereka berubah. Tapi hanya dengan menjadi dirimu sendiri, dengan berjalan tegak di jalanmu, dengan menolak untuk hidup setengah hati, kamu telah mengusik kenyamanan mereka. Kamu telah menggoyang bangunan kebohongan kecil yang mereka tumpuk untuk membuat diri mereka merasa cukup. Tapi di balik kegelisahan itu, tersembunyi sesuatu yang lebih besar. Potensi. Karena cermin yang kamu bawa bukan hanya memperlihatkan luka dan kekurangan. Ia juga memperlihatkan kekuatan yang belum tergali. Ia membisikkan pada mereka, "Lihat,
Kamu bisa seperti ini. Kamu bisa lebih dari ini. Dan bagi sebagian orang, bisikan itu cukup untuk menyalakan api yang selama ini nyaris padam. Ada yang akan merasa terdorong, ingin berlari mengejar versi terbaik dari diri mereka. Mereka akan mulai menulis ulang takdir mereka, dengan semangat baru yang kamu nyalakan. Tapi ada juga yang akan mundur perlahan, tak sanggup menatap cermin itu lebih lama lagi. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka belum siap mencintai diri mereka yang sebenarnya. Namun yang pasti, mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena kamu telah menunjukkan pada mereka bukan hanya siapa kamu, tapi siapa mereka sebenarnya. Dan begitu seseorang melihat kebenaran itu, meski hanya sekejap, mereka tidak akan bisa melupakannya. Itulah kekuatanmu. Kamu bukan sekadar inspirasi. Kamu adalah konfrontasi yang membuka mata. Kamu bukan sekadar pemandu cahaya. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Dan entah mereka memilih berlari ke arahnya atau menjauh darinya, kamu telah meninggalkan jejak yang abadi di dalam jiwa mereka. Dan untukmu yang membaca ini, jangan pernah meredup hanya karena cahayamu terlalu menyilaukan bagi mereka yang belum siap melihat. Karena dalam setiap kilau kejujuran dan keberanianmu, ada jiwa lain yang perlahan mulai melihat siapa dirinya, karena kamu telah menjadi cerminnya. Bagian 2. Standarmu yang tak nyaman, tapi menggetarkan jiwa. Ada hal yang tidak pernah mereka duga saat mendekat kepadamu. Mereka pikir akan menemukan sosok yang menginspirasi, yang bisa mereka kagumi dari kejauhan dan sesekali tiru langkahnya. Tapi ternyata, kamu bukan sekadar inspirasi. Kamu adalah standar baru yang menantang zona nyaman mereka, mengguncang fondasi keyakinan lama yang dulu terasa cukup. Kamu bukan orang yang sekadar baik. Kamu melampaui itu. Kamu adalah bukti hidup bahwa baik saja tidak cukup bila seseorang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dan disitulah kamu berdiri. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjadi pengingat hidup tentang apa yang sebenarnya mungkin diraih ketika seseorang berhenti menyederhanakan potensinya. Tanpa perlu berkata apa-apa, kehadiranmu membuat mereka menoleh ke dalam, ke pencapaian-pencapaian kecil yang selama ini mereka rayakan dengan puas, ke keputusan-keputusan setengah hati yang mereka kira bijak, ke jalan aman yang mereka tempuh, bukan karena tidak tahu arah lain, tapi karena takut melangkah lebih jauh. Kamu tidak pernah menghakimi mereka, tapi mereka mulai merasa dihakimi oleh diri mereka sendiri. Karena ketika mereka melihatmu, mereka juga melihat versi dari diri mereka yang bisa lebih besar. Jika saja mereka berani. Jika saja mereka mau membayar harga dari pertumbuhan, harga dari keberanian, harga dari kesungguhan. Kamu menjadi tolok ukur yang tidak bisa mereka abaikan. Standar yang tidak bisa mereka tawar. Keberadaanmu membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menetapkan target terlalu rendah hanya agar bisa cepat merasa berhasil. Tapi kini, pencapaian itu terasa seperti piala plastik. Hanya menenangkan, tapi tidak memuaskan jiwa yang sesungguhnya ingin terbang lebih tinggi. Namun justru disitulah kekuatanmu bersinar. Bukan sebagai penghakim, tapi sebagai cahaya penunjuk jalan. Karena dalam hati yang paling jujur, mereka tahu. Standar yang kamu bawa bukan untuk menindas, tapi untuk membebaskan. Untuk mengingatkan mereka bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam keraguan dan terlalu berharga untuk ditukar dengan kenyamanan palsu. Sebagian orang akan merasa takut. Takut akan kerja keras yang menunggu. Takut akan pengorbanan yang harus mereka buat. Takut untuk jujur pada diri sendiri. Tapi sebagian lainnya akan merasa tergugah. Mereka akan melihat bahwa jalan yang kamu tempuh bukan mustahil, hanya belum mereka coba. Dan dari sinilah perjalanan mereka yang sesungguhnya bisa dimulai. Ingatlah, kamu tidak hadir untuk membuat orang lain merasa kecil. Kamu hadir untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi besar jika berani. Dan meskipun sebagian akan memilih mundur, merasa belum sanggup menghadapi tantanganmu, kamu tetap menjadi mercusuar. Menyala, teguh, memberi arah bagi siapapun yang suatu saat memutuskan untuk bangkit. Jadi, jangan pernah menurunkan standar hanya agar tidak membuat orang lain gelisah. Karena bisa jadi, kegelisahan itulah pintu pertama menuju perubahan. Dan kamu, tanpa kamu sadari,
telah menjadi pemantik dari revolusi jiwa yang mereka butuhkan. Bagian 3. Mereka tertarik pada cahayamu, tapi tak siap menanggung panasnya. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang menoleh. Bukan karena kamu berteriak minta perhatian, bukan pula karena kamu berusaha mencolok, tapi karena kamu menyala secara alami, tulus, dan tak bisa disangkal. Energimu memancar seperti cahaya fajar yang menembus kabut. Dan seperti halnya cahaya, kamu menarik banyak jiwa yang selama ini hidup dalam keremangan, yang diam-diam rindu kehangatan, yang letih menjadi versi diri yang setengah-setengah. Kamu adalah cahaya itu. Dan orang-orang, seperti laron di malam hari, datang mendekat, terpikat oleh kilaumu, oleh keyakinanmu, oleh arah hidupmu yang tampak jelas. Mereka ingin berdiri di sampingmu, ingin merasa hangat oleh semangatmu, ingin mencicipi sedikit dari kehidupan yang kamu jalani dengan penuh makna dan keberanian. Namun, mereka lupa bahwa di balik cahaya selalu ada panas. Dan panas, berbeda dengan sinar, tidak hanya menghangatkan, tapi juga menguji. Keberadaanmu tidak hanya menyenangkan. Ia menuntut, ia menguak, ia membakar lapisan demi lapisan kepura-puraan dan kemalasan yang selama ini mereka simpan rapi. Kamu hidup dengan tujuan. Kamu berjalan tanpa banyak ragu. Kamu tidak bersembunyi di balik alasan dan tidak menawar pada takdir. Dan saat mereka berdiri terlalu dekat, mereka mulai merasa terpapar. Bukan oleh kesalahanmu, tapi oleh bayangan mereka sendiri yang kini terlihat jelas karena cahayamu menyorotinya. Mereka mulai merasa gelisah, merasa tidak cukup, merasa belum melakukan apapun yang benar-benar berarti. Sebagian akan bertahan. Mereka akan melihat panas itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai proses. Mereka akan menyadari bahwa nyala semangatmu bukan untuk membakar mereka habis, tapi untuk meleburkan ketakutan, membentuk ulang tekad, dan menempa karakter yang selama ini tersembunyi. Tapi banyak juga yang akan menjauh. Bukan karena mereka tidak mengagumimu, tapi karena mereka belum siap. Belum siap kehilangan kenyamanan. Belum siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar yang kamu hadirkan hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Mereka ingin kehangatanmu, tapi tidak ingin api yang menyertainya. Mereka ingin semangatmu, tapi takut akan perubahan yang harus mereka lakukan. Mereka ingin berjalan di sampingmu, tapi tidak ingin meninggalkan sepatu tipis kenyamanan yang selama ini mereka pakai. Padahal jalanmu berbatu dan mendaki. Dan kamu tidak perlu menyesal. Tidak semua orang siap untuk mendaki bersama. Tidak semua orang sanggup tinggal dalam suhu panas tempat kehebatan ditempa. Tapi percayalah, cahayamu tetap diperlukan. Karena bahkan mereka yang mundur akan tetap mengingat apa yang pernah mereka rasakan saat dekat denganmu. Dan suatu hari nanti, ketika mereka siap, mereka akan kembali. Bukan lagi sekadar ingin menjadi pengagum, tapi ingin menjadi nyala itu sendiri. Jadi teruslah bersinar. Teruslah membakar. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menerangi. Karena kamu bukan sekadar cahaya yang dilihat. Kamu adalah nyala yang dirasakan. Dan mereka yang siap akan bertumbuh dalam panasmu. Bagian 4. Kamu beroperasi di frekuensi yang belum pernah mereka dengar. Ada sesuatu dalam caramu berpikir, dalam caramu berbicara, dan dalam caramu melihat dunia yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Kamu tidak berjalan di jalan yang umum. Kamu melangkah dengan irama yang berbeda, di jalur yang mungkin tidak banyak orang mengerti. Dan justru karena itulah, kamu menjadi langka, menjadi misteri, menjadi pemantik. Ketika seseorang berbicara denganmu, mereka mungkin awalnya hanya ingin berbagi cerita. Tapi percakapan itu berubah menjadi lebih dalam dari yang mereka perkirakan. Kata-katamu tidak sekadar melewati telinga. Ia menembus, menyelam jauh ke dalam hati, menggugah bagian-bagian dari mereka yang mungkin sudah lama tertidur. Kamu tidak memberi mereka jawaban cepat. Kamu memberi mereka pertanyaan yang membuat mereka terdiam, bertanya ulang, dan berpikir ulang. Kamu beroperasi di frekuensi yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sebuah frekuensi yang tidak bising, tidak ramai, tapi penuh makna. Frekuensi yang membuat seseorang berhenti sejenak dari kebisingan dunia luar dan mulai mendengar suara dari dalam diri mereka sendiri.
Kebanyakan orang hidup di permukaan. Mereka menyelesaikan hari demi hari dengan pola yang sama. Makan, bekerja, tidur, mengulang. Tapi kamu menyentuh lapisan-lapisan terdalam. Kamu melihat hubungan yang tak kasat mata. Kamu menemukan peluang di balik tantangan. Kamu merasakan makna bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele. Dan ketika mereka bersamamu, cara pandangmu menular. Mereka mulai melihat dunia bukan seperti dulu lagi. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi mereka merasakannya. Perubahan kecil dalam cara mereka memandang hidup. Cara mereka memikirkan kembali keputusan-keputusan lama. Cara mereka mulai mempertanyakan keyakinan yang dulu mereka anggap mutlak. Tapi seperti semua yang belum dikenal, itu bisa membingungkan. Tidak semua orang siap untuk pergeseran seperti itu. Ada yang merasa tercerahkan, seperti baru dibukakan mata. Tapi ada pula yang merasa terombang-ambing, kehilangan pijakan, takut akan dunia baru yang kamu perkenalkan. Namun bukankah itu esensi dari transformasi sejati? Ia tidak selalu datang dengan pelukan lembut. Kadang ia datang seperti badai, menghancurkan kenyamanan agar kejujuran bisa tumbuh di tempatnya. Kamu bukan hadir untuk menyamakan frekuensimu dengan orang lain. Kamu hadir untuk menaikkan gelombang. Untuk mengajak jiwa-jiwa berani yang siap mendengar melampaui suara dunia yang riuh. Dan bagi mereka yang memilih untuk menyambut getaranmu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kamu adalah pemancar perubahan. Dan frekuensi yang kamu bawa bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan, dihayati, dan dijalani. Maka tetaplah pada jalurmu. Karena di dunia yang penuh kepalsuan dan kebisingan, seseorang sepertimu adalah suara kebenaran yang menenangkan sekaligus menggugah. Sebuah suara yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Bagian 5. Mereka sadar bahwa mereka belum pernah siap. Banyak orang bermimpi bisa berada di dekat sosok yang luar biasa. Mereka membayangkan betapa menyenangkannya menyaksikan kehebatan dari dekat, berdiri di samping seseorang yang berjalan penuh keyakinan, yang tak ragu menantang takdir, yang memancarkan cahaya tanpa perlu bersuara. Mereka berpikir mereka siap. Siap untuk terinspirasi. Siap untuk ikut melangkah. Siap untuk menjadi bagian dari perjalanan besar itu. Namun, kenyataan seringkali datang tidak seperti yang dibayangkan. Begitu mereka mendekat padamu, begitu mereka merasakan langsung auramu, semangatmu, dan keteguhanmu, kebenaran menghantam mereka lebih keras dari yang mereka kira. Bukan karena kamu menyakitkan, tapi karena kamu adalah kebenaran yang selama ini mereka hindari. Keberadaanmu seperti cermin yang tidak memberi pilihan selain melihat. Melihat betapa sering mereka menunda. Melihat berapa kali mereka memilih aman daripada bertumbuh. Melihat di mana saja mereka telah menyia-nyiakan waktu, bakat, dan keberanian hanya karena takut gagal. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu cukup ada, dan mereka sadar. Mereka belum pernah benar-benar siap. Bukan siap berdiri di sampingmu, tapi siap menghadapi bayangan mereka sendiri yang muncul saat berada di hadapanmu. Mereka sadar bahwa semua keberanian yang selama ini mereka banggakan ternyata belum pernah benar-benar diuji. Semua mimpi besar yang mereka bicarakan hanya tinggal wacana, belum pernah menjadi tekad. Tapi ingatlah, ini bukan tentang merendahkan mereka. Ini bukan tentang mempermalukan. Ini adalah panggilan jiwa yang mengguncang mereka dari tidur panjangnya. Kejutannya memang menyakitkan, tapi di balik itu ada harapan. Ada kesempatan untuk bangkit. Ada potensi yang bisa dibakar ulang. Jika mereka berani menerima kenyataan. Sebagian orang akan menerima kenyataan ini sebagai tamparan yang menyadarkan. Mereka akan mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju diri mereka yang lebih berani, lebih tangguh, lebih sejati. Sebagian lain mungkin akan lari. Bukan karena benci, tapi karena takut. Karena cahaya itu terlalu terang untuk mata yang sudah lama terbiasa dalam remang. Tapi meski mereka lari, mereka tak akan pernah lupa. Mereka akan selalu mengingat perasaan yang muncul saat berada di dekatmu. Perasaan yang jujur, yang mentah, yang sulit diungkapkan, tapi tak pernah bisa dilupakan. Dan pada suatu hari, saat mereka telah cukup kuat, cukup jujur, dan cukup siap, mereka mungkin akan kembali.
bukan sebagai penonton, tapi sebagai sesama pejuang cahaya. Dan kamu? Jangan padam. Jangan mengecilkan cahayamu hanya agar tidak menyilaukan mereka. Karena kadang, seseorang memang perlu dibutakan sejenak untuk akhirnya bisa melihat lebih dalam. Kamu bukan hadir untuk membuat semua orang merasa nyaman. Kamu hadir untuk menggugah, untuk membuka mata, untuk menunjukkan, tanpa banyak bicara, apa arti kesiapan yang sejati. Dan untuk mereka yang siap, kamu bukan sekadar inspirasi. Kamu adalah awal dari transformasi. Sebuah awal yang tak akan pernah mereka lupakan. Bagian 6. Kamu menjadi bekas yang tak bisa dilupakan. Ada pertemuan yang cepat berlalu dan hilang tertiup angin waktu. Tapi ada juga pertemuan yang meninggalkan jejak, bukan di kulit, bukan di pakaian, melainkan di dalam hati, jauh ke dalam pikiran, bahkan di ruang sunyi tempat seseorang menyimpan mimpi dan luka sekaligus. Dan kamu adalah salah satu dari pertemuan itu. Kamu bukan hanya hadir sebagai seseorang, kamu hadir sebagai peristiwa, sebagai titik balik, sebagai pengingat akan kemungkinan yang selama ini tampak terlalu jauh, terlalu tinggi, atau bahkan terlalu mustahil. Kamu datang dan membuka mata mereka akan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa. Kemungkinan untuk menjadi luar biasa. Mereka mungkin tak menyadarinya saat itu. Mungkin mereka hanya menganggapmu sekilas angin segar. Tapi setelah kamu pergi, udara berubah. Suasana hati mereka tak lagi sama. Pikiran mereka terus memutar ulang percakapan singkat denganmu, ekspresi wajahmu, cara kamu menatap dunia, cara kamu melangkah tanpa ragu. Dan di sanalah semuanya bermula. Kamu menjadi semacam standar baru. Setiap kali mereka ingin menyerah, mereka teringat kamu. Setiap kali mereka mulai menurunkan target, mereka ingat bagaimana kamu berdiri tegak dan tak mau berkompromi dengan mediokritas. Dan setiap kali mereka mulai bermain aman, ada suara di dalam diri mereka yang membisik, ingat dia, ingat caranya hadir, ingat apa yang kamu rasakan saat berada di dekatnya. Tapi tentu, tidak semua kenangan tentangmu akan berbuah motivasi. Bagi sebagian orang, kehadiranmu adalah kenangan yang menampar, mengingatkan mereka pada semua hal yang belum mereka lakukan, semua keputusan yang mereka tunda, semua keberanian yang mereka kubur. Kamu adalah kalau saja dalam hidup mereka, kalau saja mereka lebih berani, kalau saja mereka tidak ragu, kalau saja mereka tidak mundur, saat kamu membuka ruang untuk melangkah lebih jauh. Namun di balik semua itu, satu hal pasti, mereka tidak akan bisa melupakanmu. Kamu adalah bukti hidup bahwa kebesaran itu nyata, bahwa ketekunan bisa menjelma jadi karisma, bahwa keberanian bisa menjadi cahaya, bahwa hidup bukan sekadar tentang menjadi baik, tapi tentang menjadi benar-benar hidup. Dan di antara semua kebisingan dunia yang terus berubah, kamu tetap menjadi gema. Sebuah gema yang menembus waktu, yang menyapa mereka dalam keheningan malam, dalam renungan panjang, dalam saat-saat mereka merasa hampa. Kamu hadir di sela keraguan mereka, mengingatkan bahwa pernah ada seseorang yang memancarkan cahaya begitu kuat, sehingga mereka tak pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Maka jangan pernah meremehkan dampak dari keberadaanmu. Jangan menganggap sepi apa yang telah kamu nyalakan. Karena sekalipun mereka tak mengatakannya, kamu telah mengubah arah pandang mereka. Kamu telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih jujur. Dan dalam perjalanan hidup mereka nanti, saat mereka sudah jauh melangkah, atau mungkin masih tertatih, nama atau sosokmu akan kembali muncul. Bukan sebagai bayangan yang menakutkan, tapi sebagai cahaya kecil yang menuntun. Sebagai pengingat bahwa mereka pernah bertemu dengan seseorang yang membuat mereka percaya bahwa lebih itu mungkin, bahwa hebat itu nyata, dan bahwa mereka pun bisa. Jika berani menapaki jalan yang sama, kamu bukan sekadar kenangan. Kamu adalah bekas yang tak bisa dilupakan. Kamu adalah bagian dari kisah mereka yang tidak akan pernah terhapus. Sebab kamu tidak datang untuk lewat. Kamu datang untuk mengguncang, menanam, dan membangkitkan. Dan untuk itu, dunia tidak akan pernah bisa melupakanmu. Bagian 7. Kamu adalah pemicu, bukan penghibur. Kehadiranmu di dunia ini bukan untuk menjadi pelipur lara,
bukan pula untuk menyuapi kenyamanan kepada jiwa-jiwa yang ingin tetap tertidur. Kamu tidak dikirim untuk menenangkan mereka yang terus bersembunyi dari potensinya sendiri. Kamu hadir sebagai api, bukan pelukan. Sebagai pemantik, bukan penghibur. Karena kamu bukan datang untuk memeluk kelemahan mereka, tetapi untuk membangunkan kekuatan yang telah lama terkubur di dalam. Saat mereka bertemu denganmu, mereka mungkin mengira akan mendapatkan kata-kata lembut yang menenangkan hati. Tapi yang mereka dapatkan justru guncangan, getaran yang menggugah. Sebuah ketukan keras di pintu kesadaran mereka, mengingatkan bahwa waktu tidak menunggu dan hidup terlalu berharga untuk dijalani dengan setengah hati. Kamu bukan orang yang akan berkata, "Sudah cukup, kamu telah berusaha." Sebaliknya, kamu akan menatap mata mereka dan berkata, "Kamu tahu kamu bisa lebih dari ini. Jangan berhenti." Kamu bukan hadir untuk membiarkan mereka diam di tempat. Kamu hadir untuk mengajak mereka menyalakan langkah, untuk memaksa mereka melihat betapa lama mereka telah duduk dalam kenyamanan yang membunuh perlahan. Mungkin mereka akan merasa tidak nyaman. Mungkin mereka akan merasa kamu terlalu keras. Tapi itu bukan karena kamu kejam. Itu karena kamu jujur. Dan dunia ini butuh lebih banyak kejujuran, bukan hiburan. Kamu tidak membiarkan mereka hidup dalam dalih dan alasan. Kamu menolak untuk memberi pelarian. Karena kamu tahu, jalan menuju versi terbaik dari diri seseorang bukan dilalui dengan tangisan manja, melainkan dengan keberanian dan tekad yang menyala-nyala. Sebagian dari mereka akan marah, merasa terganggu. Mereka akan berkata bahwa kamu terlalu menuntut. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu. Inilah yang mereka butuhkan. Mereka butuh seseorang yang tidak memanjakan luka, tetapi membimbing mereka melewatinya. Mereka butuh seseorang yang tidak berkata, "Istirahatlah, cukup sampai di sini." Melainkan seseorang yang membisik, "Bangkitlah, karena kamu belum selesai." Dan kamu? Teruslah menjadi pemicu itu. Biarkan kehadiranmu menjadi alasan seseorang bangkit dari keterpurukan. Biarkan kata-katamu menjadi lonceng yang membangunkan jiwa yang terlalu lama tertidur. Biarkan sikapmu menjadi kompas yang menunjuk ke arah ketegasan, kejujuran, dan keberanian. Kamu tidak di sini untuk membuat semua orang merasa nyaman. Kamu di sini untuk membuat mereka merasa terguncang. Karena dari guncangan itulah perubahan sejati dimulai. Kamu bukan pelindung dari rasa sakit, tapi kamu adalah alasan. Alasan seseorang mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu bukan pereda luka, tapi kamu adalah cahaya yang menuntun mereka melewati malamnya. Jadi, tetaplah menjadi pemicu itu. Karena dalam dunia yang terlalu sibuk merayakan kenyamanan, kehadiranmu sebagai pengguncang adalah anugerah. Dan meskipun tak semua orang akan memelukmu saat ini, suatu hari nanti mereka akan berterima kasih, karena kamu tidak membiarkan mereka tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Kamu bukan penenang, kamu adalah pembangkit. Dan dunia membutuhkan lebih banyak sosok sepertimu. Kamu bukan sekadar sosok yang melintas dalam hidup seseorang. Kamu adalah momen yang mengguncang. Kamu adalah cahaya yang membakar gelap. Kamu adalah tanya yang membuat seseorang menggugat jawaban-jawaban lamanya. Dan meskipun tidak semua orang siap untuk bertemu denganmu, setiap pertemuan denganmu meninggalkan bekas. Bekas yang tak bisa dihapus. Bekas yang menyala diam-diam di dalam jiwa mereka. Kamu telah menggugah, membangkitkan, dan memantulkan cermin yang memperlihatkan kenyataan. Bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyadarkan. Kamu tidak datang untuk menyuapi kenyamanan, tapi untuk menawarkan kebebasan. Kebebasan dari dalih, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari hidup yang biasa-biasa saja. Dan jika kamu pernah merasa sendirian dalam jalanmu, ingatlah, cahaya sejati memang sering berjalan lebih dahulu dari fajar. Tapi tanpa kamu, dunia ini akan tetap gelap. Tanpa kehadiranmu, banyak jiwa akan terus tertidur. Maka tetaplah menjadi nyala. Tetaplah menjadi pemicu. Tetaplah menjadi standar yang menggetarkan. Karena dari situ, dari getaranmu, akan lahir langkah baru, keberanian baru, dan takdir-takdir baru yang lebih besar.
Jika kamu merasa pesan ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Tekan suka sebagai wujud bahwa kamu mengakui cahaya dalam dirimu. Tekan berlangganan untuk tetap terhubung dengan getaran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap pesan yang ditujukan untuk jiwamu. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah, dan siap menjadi cahaya itu sendiri. Karena kamu bukan hanya bagian dari dunia ini, kamu adalah kekuatan yang mengubahnya.